Jemaah yang mulia, pada malam ini kita melanjut topik pembahasan kita terkait beriman kepada hari akhir, sub pembahasan peristiwa hari kiamat. Dan kita malam ini akan melihat bukti kedahsyatan kiamat. Diawali dengan pertama, digenggamnya bumi dan digulungnya langit. Kiamat akan terjadi di mana Allah menggulung langit dengan tangan kanannya dan menggenggam bumi dengan tangan kirinya. Salah satu ayat yang sudah kita baca, surat Al-Anbiya ayat 104 dan surat Az-Zumar ayat 67. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati mudwiyat bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia. Kata-kata subhanallah, subhanah ini menunjukkan udah gak usah ikut campur lah dalam urusan ini. Gak perlu, karena kita tidak punya dan tidak bisa mengintervensi apapun dengan kekuatan yang dimiliki Allah. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang dipersekutukan. Tidak ada satu kekuatan apapun di muka bumi yang bisa menganggap diri sebagai mitranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sekalipun disebut sebagai abdahu. Dia adalah hambanya. Kelasnya adalah habibuh, adalah kekasihnya. Cuma yang harus kita pahami, walaupun dia disebut kekasih, tapi status umum tetap berlaku. Dia hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat lain, menggenggamnya dengan tangan kanannya seraya berkata, akulah maharaja, di mana orang yang suka berbuat sewenang-wenang, di mana orang yang suka menyombongkan diri. Jadi ila ajalin musamma, sampai pada waktu tertentu. Kalau sekarang ada orang sombong dengan harta, Allah biarin memang. Kalau sekarang ada orang sombong dengan jabatan, Allah memang biarin saja, nggak apa-apa. Dia berbuat zalim. Lihat bagaimana sekarang ada presiden-presiden dari negara-negara yang seharusnya bisa menunjukkan citra Muslim di sana lebih baik, tapi malah menzalimi rakyatnya dengan berbagai tingkah. Ada yang malah tega untuk membunuhi rakyatnya. Dia tahu betul yang bakal mati mayoritasnya adalah perempuan, anak-anak. Dia tidak peduli. Dia kirim senjata kimia, dia musnahkan satu perkampungan, dia tidak peduli. Allah biarkan. Tapi ketika datang kiamat, Allah sudah tidak biarkan lagi siapapun. Allah mulai dengan berseru, di mana kalian yang berlaku sewenang-wenang selama ini? Ayo, di mana kalian? Apa yang bisa kalian buat sekarang? Di saat itulah berlaku kekuatan, hanya kekuatan Allah saja. Dari Ibnu Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, dalam riwayat Bukhari, seorang Yahudi datang menemui Nabi lalu berkata, "Hei Muhammad, benarkah Allah menggenggam langit di atas satu jari, seluruh bumi dengan satu jari, seluruh gunung dengan satu jari, semua pohon dengan satu jari, seluruh makhluk dengan satu jari?" Seraya berseru, akulah maharaja. Rasulullah mendengar pertanyaan ini tertawa hingga gigi jarinya terlihat, dan kemudian dia membaca surah Az-Zumar ayat 67 yang sudah kita baca tadi. Allah menggenggam bumi dan menggulung langit, seraya berseru demikian setelah semua makhluk dibinasakan. Artinya pesan dasar yang mau disampaikan dengan peristiwa ini, Allah ingin menunjukkan kehebatannya. Ternyata kalian tanpa perlawanan pun mati, belum lagi berhadapan denganmu. Kira-kira begitu. Jadi pada saat semua mereka dibinasakan, selama ini mereka mengatakan tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Mereka tidak mau bertuhan dengan benar. Mereka tidak mau tunduk kepada Allah. Mereka gengsi untuk sujud sama Allah. Mereka menganggap itu sebagai sebuah ketololan, dongeng-dongeng dari orang-orang terdahulu dan sebagainya. Nah pada waktu itu ternyata mereka sudah mati semua. Mana kalian? Kira-kira begitu. Kalau memang kalian hebat, kalau memang kalian adalah tidak akan bisa mati, mana buktinya? Belum lagi berhadapan dengan Allah, mereka sudah binasa. Jadi teriakan itu, panggilan itu sebenarnya isyarat penghinaan. Ngaku-ngaku hebat. Kan tidak sedikit orang karena punya rumah besar, punya kekayaan banyak,
lantas merasa nyaman betul hidup di dunia, padahal mati juga. Kira-kira begitu, ya. Ini yang pertama. Kedua, bumi diguncangkan dan gunung diluluhkan. Ini peristiwanya bersamaan. Rob yang Maha Esa memberitahu kita bahwa kelak bumi yang kuat berkat gunung-gunung yang menopangnya akan hancur. Pada hari kiamat gunung-gunung diangkat oleh Allah, dihempaskan ke permukaan bumi dengan sekali benturan. Fa'idza nufikha fis suri nafkhatan wahidah. Apabila sangkakala ditiup sekali tiup, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Lalu dibenturkan keduanya sekali benturan, antara bumi dan gunung diangkat. Lantas kemudian pada hari itu terjadilah kiamat. Fayauma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada hari ini terjadilah peristiwa kiamat. Jadi artinya apa? Gambaran ini untuk gambarkan, gak usah sombong manusia. Gunung saja pun Allah hancurkan. Kalau kita orang yang banyak berjalan di muka bumi, khususnya pergi ke negeri-negeri Arab, kita ketemu dengan gunung-gunung yang itu gunung batu, bukan tanah. Kalau pun tanah, lebih banyak unsur batunya ketimbang tanahnya. Tidak ada pertumbuhan, tapi gunung itu menjulang tinggi. Allah bilang itu Allah hancurkan nanti. Jadi kalau bahasa Qurannya, wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Diangkatlah bumi, dikumpulkanlah bumi, digulunglah bumi dan gunung-gunung, kemudian dibenturkan keduanya sekali benturan. Saya bilang sekali lagi, ini sekedar gambaran. Allah ingin tunjukkan kekuatan. Enggak kalian, kalian itu kecil. Manusia itu lemah. Kesenggol benturan dinding saja bisa luka, lembab. Kesayak sikit berdarah. Allah nyeritain yang Allah hancurkan gunung yang selama ini dikira kuat. Yang gunung itu semacam biji geraham yang menghujam akarnya sampai ke bawah. Itulah yang menjaga agar bumi ini tidak goncang. Tapi itu yang kemudian Allah hancurkan. Masya Allah. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi diguncangkan berturut-turut, jadi guncangan yang tidak sekali guncangan datang. Jadi ibarat gelombang satu dihantam dengan gelombang yang lain. Belum siap satu gelombang, datang gelombang yang lain. Pada saat itu gunung keras berubah menjadi pasir yang lunak. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pada hari itu ketika bumi dan gunung berguncang keras dan menjadilah gunung itu seperti onggokan pasir yang dicurahkan, sudah hancur, tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Kenapa harus gunung yang digambarkan? Supaya tahu kita, kalau kita menganggap itulah yang perkasa, itulah yang hebat, itulah yang keras, itulah yang luar biasa, tapi itulah yang Allah hancurkan sampai tidak berdaya. Allah tidak cerita Allah hancurkan raja-raja yang pongah, enggak. Allah hancurkan orang-orang kaya yang sombong, bukan itu yang Allah gambarkan. Tapi Allah menceritakan menghancurkan langit, menghancurkan gunung, menghempaskan daratan, atau kemudian menggunung lautan, kemudian menyerbu kepada daratan. Subhanallah. Ini sesuatu yang menurut kita tidak bisa mengintervensinya selama ini. Sekarang saja pun kalau datang air bandang, kita tidak berdaya. Kalau kemudian datang hujan batu dari langit, kita tidak berdaya. Kalau dihempaskan Allah bumi kita ini, dia diangkat dan kemudian dihempaskan kembali, kita tidak berdaya. Maka aneh, orang yang lemah tidak berdaya memiliki semangat kesombongan yang tinggi. Itu aneh itu. Yakni menjadi tumpukan pasir pada awalnya berubah bebatuan yang keras. Jika tumpukan pasir diambil sebagian, maka bagian yang lain turun. Pada ayat lain Allah memberitakan bahwa gunung akan menjadi seperti bulu, wa takunul jibalu kal'ihn, dan jadilah gunung seperti bulu yang berterbangan. Ya Allah. Jadi kalau di situ ada gunung apinya, ada lavanya, ya lava itu muncrat kemana-mana. Wa takunul jibalu kal'ihn manfush,
Tadi dalam surah Al-Ma'arij, ini surah Al-Qari'ah. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihancurkan. Jadi meledak, ledakan itu menghantam, bukan cuma ledakan dalam arti kata dari kepundannya, gunungnya pun hancur berantakan. Subhanallah. Al-Haqq, maksudnya Allah melenyapkan gunung ciptaannya ini dari tempat berdirinya, meratakan permukaan bumi sehingga tidak ada daratan tinggi maupun daratan rendah. Al-Quran mengungkapkan lenyapnya gunung itu dengan istilah dijalankan atau istilah dihancurkan. Wa idzal jibalu suyyirat, dan apabila gunung-gunung dihancurkan dalam surat Takwir ayat 3, wa suyyiratil jibal fakanat saraba dalam surat An-Naba ayat 20, dan gunung-gunung pun dijalankan sehingga menjadi fata morgana, saraba, seperti masih ada tapi sudah tidak ada lagi. Dalam ayat lain penenyapan tersebut diberi istilah dihancurkan menjadi debu. Wa idzal jibalu nusifat dalam surat Al-Mursalat ayat 10, dan apabila gunung-gunung dihancurkan menjadi debu. Saya ulang sekali lagi, kenapa Allah tidak bicara tentang bangunan-bangunan Mekah yang sudah kita bangun, tapi Allah bicara gunung yang Allah hancurkan. Artinya tidak ada manusia yang bisa menghancurkan gunung. Kalaupun ada dengan kekuatan, biaya, waktu dan sebagainya. Ingat, Allah sedang bicara kiamat yang waktunya hitungan second, detik. Kalau mau dilihat, Allah ingin tunjukkan keluarbiasaannya. Gunung yang begitu besar, bukan satu gunung, ada berapa ribu gunung di muka bumi. Itu Allah hancurkan. Ada yang dengan istilah sampai debu, seperti debu, ya. Wa yawma nusayyirul jibal fataral arda barizah, dan ingatlah ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata, barizah. Masya Allah. Wa yas'alunaka 'anil jibal faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha 'iwaja wa la amta. Dalam surat Thaha ayat 105 sampai 107, mereka bertanya kepada tentang gunung-gunung ya Muhammad. Katakan, Rabbku akan menghancurkannya pada hari kiamat sehancur-hancurnya. Kemudian dia akan menjadikan bekas gunung itu rata sama sekali, sehingga kau tidak akan lagi melihat ada tempat rendah maupun tinggi di sana. Jadi kalau gunung itu kan ada lembah, ada Allah berkata semua. Saya mau sampaikan pesan yang sedang disampaikan dalam cerita kita ini. Tadi sudah saya sampaikan, ini saya kuatkan lagi. Allah ingin kasih tahu, Allah tidak bicara hancurkan rumah yang kita bangun. Allah bicara meratakan lembah, gunung, jurang, sebagainya sehingga menjadi rata barizah. Allah hancurkan gunung yang selama ini kita kira itu adalah penguat dari bumi ini. Allah ingin kasih tahu bahwa dia punya kekuatan serentak dalam sekali waktu menghancurkannya. Allah ingin kasih tahu bahwa dia yang punya kekuatan itu. Ya. Kemudian yang ketiga, peristiwa kiamat juga ditandai dengan lautan diluapkan dan dipanaskan. Lautan yang menutupi sebagian besar bumi, dikatakan sekitar 2/3 punggung bumi ini adalah air. Yang hidup di dalamnya berbagai jenis makhluk hidup, dan yang kapal-kapal berlalu lalang di atasnya akan meluap pada hari kiamat. Kini pada zaman modern diketahui secara ilmiah dampak negatif dari meledaknya materi atom yang lebih kecil dari molekul air. Maka bagaimana seandainya molekul-molekul air di lautan tersebut meledak? Sungguh kelak lautan memanas dan menyalakan api. Laut yang maha luas benar-benar berubah molekulnya menjadi materi lain yang bereaksi positif terhadap api. Bisakah Anda membayangkan kobaran api di permukaan laut yang membumbung tinggi ke angkasa? Dalam surah Al-Infitar Allah mengatakan, wa idzal biharu fujjirat, dan apabila lautan meluap, wa idzal biharu sujjirat, itu dalam surah At-Takwir ayat 6. Satu fujjirat itu diluapkan, satu sujjirat. Sujjirat artinya apa? Memanas. Ya Allah, air memanas. Enggak kebayang. Makanya benar-benar kiamat itu azab bagi orang yang hidup pada waktu itu.
Para ahli tafsir generasi salaf memaknai meluapnya lautan dengan terbelahnya sisi-sisi dan hilangnya pembatas-pembatas di antara dua jenis air yang berbeda, sehingga air laut tawar dan air laut asin bercampur, menyatu satu sama lain. Akan tetapi penafsiran sebelumnya lebih jelas dan lebih mendekati kebenaran, dan makna kata tafsir perluapan selaras dengan kata tasjir. Jadi kalau mau dibilang mendidih laut itu, bersamaan dia dengan mendidih seperti air di gelas ini, dia meluap. Nah, luapannya itu terjadi seketika semuanya. Nauzubillah min zalik. Saya bilang nauzubillah ini maksudnya jangan kita hidup di zaman itu. Ya, karena pastilah orang yang hidup di zaman itu orang yang tak punya iman. Walau kana misqala dzarratin minal iman, mereka enggak punya. Karena pasti orang yang hidup pada peristiwa kiamat itu enggak percaya Tuhan, semuanya ateis. Tak ada lagi orang beriman. Karena Nabi menceritakan dalam satu hadis bahwa sebelum peristiwa kiamat datang, orang yang punya iman kepada Allah walau cuma satu zarrah sekalipun, itu dimatikan Allah. Mati duluan mereka. Ya. Nah, baru peristiwa kiamat terjadi, orang yang sudah tak menganggap agama ada. Itu filsafatnya Agus Comte hidup, filsafat positif. Apa itu? Agama udah gak laku lagi. Ini masjid udah gak perlu lagi. Jangan masjid, Masjidil Haram saja udah tak terpakai, Ka'bah udah gak ada lagi. Jadi bagaimana caranya? Tadi menceritakan bahwa Ka'bah itu batunya itu, ini kan ada batu-batu apa ini. Nah, itu diambil satu-satu, dipahat ya, sampai rata ke bawah. Dan Nabi mengatakan sampai aku bisa melihat dengan mataku sekarang orang yang memahat batu Ka'bah itu betisnya yang kecil. Jadi orang Habsyi, orang kulit hitam. Siapa, dari mana, bagaimana kita tak tahu. Mungkin karena udah tak ada orang sholat, dia pun berpikir, nah ini barang nanti bagus dijual. Jadi kira begitu. Wa idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah. Wa idza as-samaa'u syaqqat, apabila langit terbelah. Wa adzinat bi rabbiha wa huqqat, dan sudah semestinya ia patuh kepada Rabbnya. Pada hari kiamat yang kuat berubah menjadi sangat lemah dan rapuh. Ibarat sebuah istana yang megah, kukuh bangunannya, kuat pondasinya, serta merta menjadi lemah. Wa syaqqatis sama' fa idza fa hiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi sangat rapuh, tidak berdaya, habis kekuatannya. Ya, pancaran cahaya langit yang biru gelap memudar dan digantikan dengan warna abstrak berisi beragam cat seperti cat minyak yang dicelup menjadi satu. Atau dunia pun terlihat berwarna kemerahan, kekuningan, kehijauan, kebiruan. Pernyataan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Rahman ayat 37. Baina syaqqatis sama' fakanat wardatan kaddihan, maka apabila telah terbelah langit maka menjadi memerah seperti mawar, menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Jadi warnanya berubah-ubah. Tapi ada kesempatan para penghuni bumi waktu itu untuk menyaksikan ini seperti tontonan, mereka saja pun sedang sibuk. Jadi masing-masing makhluk dipenuhi dengan kesibukan mereka. Ya. Terdapat riwayat dari Ibnu Abbas bahwa langit pada ketika Rasulullah Al-Baghawi menjelaskan adalah jenis kulit pada musim semi, kulitnya berwarna kekuningan, pada musim dingin berwarna kemerahan, pada cuaca sangat dingin berwarna berubah lagi kulitnya. Hasan Basri menafsirkan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak dengan makna berwarna-warni. Isi gambaran peristiwa kiamat. Nanti buka 3 surat. Apa tadi? Surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. 3 surat ini secara spesifik menyebutkan fenomena yang terjadi pada hari kiamat. Dalam ketiganya terangkan perihal langit yang terbelah, matahari yang digulung, bintang yang berserakan, planet yang berjatuhan, dan peristiwa lain yang menunjukkan dahsyatnya kiamat. Diterangkan pula perihal kebangkitan seluruh manusia dan jin dari alam kubur menuju neraka atau istana, dalam hal ini surga. Setelah catatan amal mereka dibuka dan dibacakan, lalu diberikan dari sebelah kanan, sebelah kiri, atau di belakang, di tempat berkumpul mereka. Kemudian idza as-sama'u fatarat, idza as-sama'u shaqqat, surat Al-Insyiqaq dan surat Al-Infitar. Kedua yang dibuatkan dengan wa yawma tashaqqaqu as-sama'u bil ghamam, dan ingatlah ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih. Tatkala manusia melihat langit menjadi rapuh dan pecah, langit pun dibukakan, maka terdapatlah beberapa pintu. Sungguh awan-awan adalah tirai penutup yang membatasi antara langit dan bumi. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, tak ada yang bisa dibanggakan. Mau nyesal, makan kau lah nyesal. Sekarang lah harus dikerjakan kalau memang mau melakukan kebajikan. Kenapa? Tak bisa. Kalau sekarang dibilang ingatlah, takutlah sama Allah, tak ada takut. Berburu dunia dengan luar biasa. Dia pikir dunia itu akan mengekalkan, dan ini menimpa siapa saja. Sehingga mulutnya suka menceritakan aib saudaranya, menganggap dirinya lebih bersih, lebih suci dan sebagainya. Nah, padahal itu tidak ada yang berdaya di hadapan Allah. Bayangkan, setelah hari berbangkit baru kita tahu bahwa ternyata memang kita akan dibangkitkan. Jadi begini, masing-masing agama, saya tidak bicara agama yang lain selain Islam, Kristen dan Yahudi. Karena 3 agama ini saja yang percaya dengan peristiwa hari akhir. Oh, kami percaya agama yang lain, tapi kepercayaan mereka tidak seperti yang kita pahami dalam 3 agama ini. Tapi 3 agama ini, seperti Kristen misalnya, mereka telah bicara eskatologi. Mereka percaya bahwa setelah mereka mempercayai Yesus sebagai juru selamat mereka pasti akan masuk surga. Mereka tidak akan masuk neraka. Ya. Sementara Yahudi sangat sedikit, bahkan bisa dibilang tidak ada, membicarakan tentang peristiwa kiamat dan peristiwa mahsyar. Mereka tidak bicara. Mereka amat yakin karena sebab mereka adalah orang yang sangat dipilih dan sangat disayangi Allah. Mereka pasti begitu mati, apapun perbuatan mereka di muka bumi, mereka akan masuk surga. Sampai-sampai mereka bilang dan diabadikan dalam Quran, kalaupun mereka masuk neraka, paling cuma sehari 2 hari saja. Dan Allah bantah. Islam dalam hal ini tidak hanya bicara tentang bagaimana perilaku terhadap orang, perlakuan terhadap orang kafir, tapi juga kepada orang-orang mukmin yang berdosa. Saya sudah ceritakan mungkin kemarin di pengajian yang lalu, sampai-sampai Allah menawarkan kepada orang kafir, cuman kalau anakmu jadi ganti begini, apa dia bilang? Jangankan anak, istri, keluarga, semuanya asal aku selamat ya Allah, ambillah mereka. Apa kata Allah? Tak bisa. Sekarang masalah kau yang harus atur, kau yang harus bertanggung jawab. Ya. Pertama nyampe, memang masih tenang lah dalam kebingungan, tapi lama-lama kok merasa lama kali di dia ini. Ada apa ya? Kok lama kali? Lama kali. Jadi lamanya luar biasa lama. Sampai keluarlah kalimat tadi, walau ilana. Tak apa-apalah kalau masuk neraka pun tak apa-apalah ya Allah. Nauzubillah min dzalik. Qatadah dan Ka'ab mengatakan, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari ketika orang-orang dibangkitkan, orang-orang bangkit menghadap Rabbul Alamin. Qatadah dan Ka'ab menjelaskan mereka berdiri selama 300 tahun. Wallah alam yang dimaksud 300 tahun ini apakah 300 tahun akhirat atau 300 tahun dunia. Tapi itu cukup lama. Salah seorang dari keduanya juga menguatkan, aku mendengar Hasan Basri mengatakan, bagaimana pendapat Anda tentang satu kaum yang berdiri menanti keputusan Allah selama 5.000 tahun tanpa makan dan minum, sehingga kerongkongan mereka terasa putus karena dahaga yang sangat. Lambung mereka amat perih menahan rasa lapar, lantas dijebloskan dalam neraka. Mereka diberi minuman berasap mengepul yang panas sekali. Nauzubillah. Jangan main-main dalam hidup. Sebentar lagi kita tinggalkan. Itu pun menyanggupinya. Beliau lantas menghadap Allah, meminta izin kepada Allah, dan dia mengizinkannya. Maka sang Nabi segera menyukur dan bersujud kepadanya, kemudian membuka pembicaraan dengan puji-pujian dan sanjungan yang layak baginya. Semua perkataan beliau didengar olehmu, juga oleh seluruh makhluk. Jadi siapa yang akhirnya mau membantu semua makhluk untuk akhirnya bicara dengan Allah agar hisab? Ini yang mau diminta, ini hisab ditegakkan segera, supaya hisab ditegakkan segera, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dia datang kepada Allah, dia memuji Allah, dia menyukur, dia menangis, dia minta supaya tolonglah jangan diperpanjang penderitaan makhluk. Segera tegakkanlah hisab ya Allah, balaslah orang jahat dengan kejahatannya, dan balaslah orang baik dengan kebaikannya, dan tegakkanlah keadilan ya Allah. Allah menyanggupi. Dan akhirnya Allah menegakkan hisab. Dan hisab itu juga bukan proses yang mudah. Saya pikir ini semoga Allah memberi kebaikan kepada kita dan menjadikan kita orang yang dimudahkan hisabnya, dan insya Allah dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup dengan doa.
Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al hadha jam'ana fi hadzal majlis jam'an marhumah wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.